Guna meningkatkan kemampuan atau kapasitas, DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara akan mengagendakan secara rutin kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM terhadap 25 anggotanya. Baru-baru ini selama 4 hari DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara menggelar peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggotanya di Hotel Mercure, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Peningkatan kapasitas atau peningkatan sumber daya manusia ini agar anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara lebih baik lagi, serta mengetahui dan memahami sejumlah produk hukum. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, John Kennedy, berharap hasil dari peningkatan kapasitas ini bisa diaplikasikan manfaatnya sehingga dirasakan masyarakat. Ya, peraturan-peraturan yang baru itu bisa kita laksanakan di daerah kita sesuai dengan apa yang tertuang di dalam peraturan. Seperti diketahui, peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara guna mengetahui berbagai produk hukum. Di antaranya, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan menteri. Produk hukum yang dilihat dan dipelajari adalah produk hukum yang baru maupun yang lama, atau produk hukum yang telah mengalami perubahan terhadap payung hukum tersebut. Kecurangan seperti itu yang perlu kita waspadai semuanya, baik kami di DPR, media massa juga, masyarakat dan LSM untuk berpartisipasi bahwa pilkada itu betul-betul sesuai dengan Masyarakat tentu berharap peningkatan kapasitas ini bukan sekedar isapan jempol serta ajang jalan-jalan saja, dan diharapkan ada sebuah produk hukum yang dikeluarkan untuk kemajuan daerah. Lovi Gustian, koresponden BTV Biro Pasir Penajam, melaporkan. Saudara, peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan materi hibah dan bansos serta mengenai pemilu ternyata menjadi materi yang menarik bagi anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berikut liputan BTV selengkapnya. Meski tak dihadiri seluruh anggotanya, peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara di Hotel Mercure, Jakarta, peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara di Hotel Mercure, Jakarta berjalan penuh diskusi antara peserta dan pemateri. Sejak awal berjalan hingga usai, acara dipenuhi dengan beragam pertanyaan antara peserta dengan pembicara. Dan yang menjadi pertanyaan panas adalah mengenai bansos dan hibah. Walau dua materi lain, Permendagri nomor 57 tahun 2012 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu. Namun materi bansos hibah paling ditunggu. Pada materi bansos dan hibah dalam aturan pemerintah pusat diatur dalam Permendagri nomor 32 tahun 2009 dan Permendagri nomor 39 tahun 2011 tentang pedoman pemberian bansos dan hibah dari APBD. Nomor 2 tahun 2012 tentang hibah. Ya. Karena ini nyangkut dengan instansi ketiga. PP berapa tadi, Pak? PP nomor 2 tahun 2012 tentang hibah. Ada hibah yang diberikan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sementara itu pada materi lain mengenai pemilu konstitusional, lawyer yang juga senior riset Sentro Repli Harun mengatakan pada pemilu baik DPR, DPD maupun DPRD butuh kerja keras para calon. Selain itu, para calon harus mempunyai jiwa ketokohan yang diharapkan bisa menarik simpatik, serta juga harus sejajar dengan kinerja serta harapan yang diinginkan masyarakat. Partai itu bisa sangat kuat, dan itu harus kita punya semua. Pertama, faktor tokoh. Kalau kita sudah bicara tokoh, sekarang ini tidak ada tokoh yang melebihi popularitasnya dibandingkan SBY. Kita suka nggak suka, belum diberikan. Lovi Gustian, koresponden BTV Biro Pasir Penajam, melaporkan. Dari Kota Balikpapan kita beralih ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudara, Ketua DPRD Penajam Pasir Utara Nanang Ali mengharapkan tim kecil yang diturunkan guna melakukan penelitian di perairan Jenebora yang diduga tercemar limbah perusahaan Ine Donghua untuk segera menginventarisir hasilnya agar sengketa antara masyarakat dengan perusahaan dapat cepat selesai. Ketua DPRD Penajam Pasir Utara Nanang Ali yang ditemui di ruang kerjanya Senin 9 Juli 2012
mengatakan sesuai hasil pertemuan yang pertama antara pihak perusahaan Ine Donghua dengan masyarakat nelayan Jenebora beberapa waktu lalu, pemerintah bersama DPRD Penajam Pasir Utara akan membentuk tim kecil guna melakukan cross-check di lapangan. Tim kecil tersebut terdiri dari eksekutif, legislatif, pihak perusahaan terkait, serta masyarakat nelayan itu sendiri, yang nantinya diajak untuk bersama-sama menginventarisir setiap permasalahan yang ada di lapangan. Hasil inventarisir tersebut nantinya akan menjadi bahan pembicaraan dalam forum kecil yang diharapkan dapat segera menyelesaikan polemik antara masyarakat. Nelayan dengan perusahaan Ine Donghua tersebut. Di Notulen di berita acara untuk membentuk tim kecil yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dari masyarakat, dari pihak perusahaan untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada. Dari permasalahan-permasalahan yang ada itu nanti ya dibicarakan lagi di dalam forum yang lebih kecil lagi. Yang harapan kita dapat diselesaikan secara cepat. Meski tidak memberikan target waktu penyelesaian, namun Nanang Ali berharap polemik antara perusahaan dengan masyarakat tersebut segera dapat dicarikan solusi yang terbaik, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Bila memang terbukti adanya pencemaran lingkungan, Nanang Ali menyerahkan sepenuhnya permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk diketahui, hasil dari tim kecil tersebut akan dipaparkan di pertemuan kedua antara pihak perusahaan dengan masyarakat nelayan yang dijadwalkan digelar tanggal 12 Juli 2012 mendatang di Gedung Sekretariat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Agung, koresponden BTV Biro Pasir Penajam melaporkan. Saudara, panjangnya antrian kendaraan di Pelabuhan Feri Penajam saat ini menurut Ketua DPRD PPU Nanang Ali karena dipicu molornya waktu bongkar muat kapal yang bisa memakan waktu hingga 1 jam. Permasalahan antrian kendaraan di Pelabuhan Feri Penajam saat ini masih belum terpecahkan. Apalagi antara pemerintah provinsi dan pengelola pelabuhan mengalami perbedaan pendapat mengenai jadwal operasi kapal yang dinilai menjadi pemicu utama penyebab panjangnya antrian di Pelabuhan Feri, baik di Penajam maupun di Balikpapan. Menurut Ketua DPRD Penajam Pasir Utara, Nanang Ali, panjangnya antrean kendaraan di Pelabuhan Feri dikarenakan molornya waktu bongkar muat kapal feri yang berlabuh, yang biasanya hanya membutuhkan waktu 25 menit, molor hingga memakan waktu 1,5 jam untuk sekali bongkar muat. Akibatnya, antrian kendaraan di pelabuhan semakin panjang hingga 3 km dari pintu masuk Pelabuhan Feri Penajam. Tentu hal ini harus diperhatikan dan menjadi bahan musyawarah oleh semua pihak yang terkait karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Titiknya permasalahannya di mana? Yang menyebabkan kemacetannya di mana? Kalau saya lihat ini dari bongkar muatnya. Dari bongkar muatnya ini terlalu lama. Manajemen bongkar muat yang harus diperbaiki. Saya rasa dengan bongkar muat dipercepat, kalau sekarang misalnya 45 menit bisa jadi 25 menit. Bisalah kalau manajemen diperbaiki proses bongkar muat. Saya pikir dengan bongkar 10 menit terus naikkan 15 menit saya pikir bisa, asal sama-sama kerjasama. Ini yang paling penting, kerjasama antar beberapa pihak, dari yang punya ferinya, dari SDP-nya, dari perhubungannya. Ini dibuatkan kerjasama yang bagus, kesepakatan. Antrian kendaraan ini bukan hanya berpotensi mengganggu aktivitas jalan umum saja, tetapi juga beresiko menimbulkan timbunan sampah di Pelabuhan Feri Penajam yang dibuang para penumpang, bahkan para pengemudi kendaraan yang mengaku harus bersabar dan terpaksa menginap untuk mendapat giliran masuk kapal. Untuk itu, pemerintah berperan penting untuk mencarikan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Pihak DPRD juga siap dilibatkan dalam musyawarah antara semua pihak yang terkait di dalamnya, karena laporan masyarakat terkait hal tersebut juga cukup tinggi. Jadi pihak-pihak yang terkait mengadakan musyawarah, mencari solusi yang terbaik untuk supaya tidak macet di Penajam ini. Kan banyak jalan, misalnya penambahan tambat, kalau itu tidak bisa direalisasikan, ya mungkin percepatan transportasi atau jumlah armadanya diperbanyak. Kalau itu tidak memungkinkan lagi, bisa ada jalan misalnya dipercepat proses bongkar muat. Sementara bagi para penumpang dan pengemudi sendiri, keadaan ini tentu sangat merugikan. Pasalnya dalam menunggu antrean tersebut, mereka harus rela mengeluarkan biaya tambahan yang jumlahnya cukup besar, apalagi stamina juga terkuras karenanya. Kemarin sore? Jam setengah pasang mulai sana, air pasang air.
Bapak dari mana? Ya, Dari mana? dari Kalsel. Kalsel. Udah sering lewat sini, Pak? Iya, Tapi barusan begini Pak ya? iya baru gini. Baru kali ini aja ya? 3 jam 2 jam. Tunggu ada masyarakat kapal besar. Ini biasanya nggak pernah gini juga. Agung, koresponden Balikpapan TV, Biro Pasir Penajam melaporkan. Saudara, pembenahan jalan rusak di Kabupaten Penajam Pasir Utara harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Karena jalan tersebut merupakan salah satu jalan lintas provinsi yang berada di Kalimantan Timur. Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Penajam Pasir Utara memang semakin memprihatinkan, baik dari kilometer 0 Penajam hingga perbatasan, serta kilometer 38 yang biasanya menjadi akses jalan darat menuju Kabupaten Penajam Pasir Utara juga diketahui semakin parah, sehingga diyakini tidak bisa dilewati lagi. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi jalan ini merupakan salah satu akses lintas provinsi di Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Penajam Pasir Utara Sariman menegaskan permasalahan ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama untuk menganggarkan biaya perbaikan dan perawatan jalan provinsi yang semakin hari semakin rusak. Apalagi kondisi tersebut membuat masyarakat sering mengeluh karena merasa tidak nyaman lagi dengan jalan rusak yang hampir merata di setiap badan jalan raya provinsi ini. Maka harapan saya ketika ini pemerintah perlu serius menganggarkan secara maksimal sehingga tidak terjadi tambal sulam di tempat yang sama berkali-kali. Nah, ini memang butuh keseriusan dari pemerintah pusat. Ini juga terkait dengan banyak keluhan masyarakat kita yang pengguna jalan itu, baik itu melalui jejaring sosial, itu juga sangat mendominasi keluhan masyarakat terkait. Tidak hanya itu, dengan semakin banyaknya lubang di badan jalan membuat resiko kecelakaan semakin meningkat. Hal ini bisa dibuktikan dengan daftar laka lantas yang tercatat di kepolisian hingga bulan Juni 2012, yakni sebanyak 29 kasus dengan korban meninggal sebanyak 12 orang dan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Agung, koresponden Balikpapan TV, Biro Pasir Penajam melaporkan. Dari kota Balikpapan dan Samarinda, kita beralih kini ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudara, polemik warga RT 20 dan 17 Kelurahan Penajam dengan PT Chevron semakin memanas. Warga kembali harus menelan kekecewaan karena pihak PT Chevron menolak besaran tuntutan ganti rugi dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada tim penilai untuk menentukan besaran kompensasi. Warga kembali menelan kecewa saat mendengar penjelasan dari pihak manajemen PT Chevron yang menegaskan pembayaran ganti rugi lahan tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui pengajian terlebih dahulu oleh tim penilai. Menurut warga, tim penilai yang dimaksud tersebut hanya memperhatikan perumahan warga yang berada di pesisir pantai, sedangkan beberapa tempat tinggal penduduk lain yang juga terkena dampak dari pengerukan oleh PT Chevron tersebut diabaikan. Tentu warga sangat kecewa, dan hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua RT 07 Kelurahan Penajam, Bahrani, dalam rapat dengar pendapat antara warga dan PT Chevron bersama anggota DPRD Penajam Pasir Utara di Gedung Paripurna Jumat 13 Juli 2012. Sementara itu, menurut manajemen PT Chevron, proses pemberian kompensasi kepada warga memang akan dilakukan, tetapi hanya kepada warga yang benar-benar dirugikan. Untuk itu, pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya kepada tim penilai yang terdiri dari anggota kantor lingkungan hidup, dinas perhubungan, dan pihak perusahaan untuk turun langsung ke lokasi guna melakukan pengecekan dan menghitung jumlah kompensasi yang akan diberikan. Apalagi melihat tuntutan masyarakat untuk memberikan ganti rugi kepada 194 rumah yang diduga mengalami kerusakan karena abrasi tersebut masih harus dikaji terlebih dahulu. Karena berdasarkan hasil sementara tim penilai, dampak kerusakan akibat proses pengerukan tersebut hanya berimbas kepada puluhan rumah penduduk,
dan itu posisinya berada di pesisir pantai saja. Karena bagaimanapun tidak mungkin bagi kami untuk memastikan bahwa rumah-rumah tersebut seperti yang diinginkan oleh teman-teman kita di RT 20 RT 11 itu. 102 ditambah 92 ada lebih kurang hampir 200. Pada itu ada beberapa RT Pak, dan banyak sekali RT yang juga bersinggungan dengan. Makanya kami mengambil posisi hanya akan memberikan yang akan mengawasi dan akan menilai dan langsung akan memberikan respon. Dan sebagai pihak penengah dalam mediasi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Penajam Pasir Utara yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat, Andi Yusuf, meminta masyarakat dapat bersikap proaktif dan terbuka. Menurutnya pergantian ganti rugi tersebut serta-merta tidak bisa dilakukan karena harus melalui beberapa proses pengkajian terlebih dahulu. Apalagi untuk memberikan tuntutan warga yang meminta kompensasi dengan besaran yang cukup bervariatif, tentu harus melalui proses terlebih dahulu. Tuntutan masyarakat dari sana meminta tuntutan kompensasi itu 25 juta, ya begini ya. Nah, yang terkena imbas ke dalam itu minta 15 juta. Sementara itu, dari pihak perusahaan menambahkan, bila warga tidak puas dengan hasil penilaian oleh tim lapangan, maka pihak perusahaan kembali akan menurunkan tim penilai tersebut dengan mengajak perwakilan dari masyarakat untuk melakukan pengecekan secara langsung. Untuk diketahui, warga menuntut kompensasi dari perusahaan akibat dari kegiatan pengerukan perusahaan yang sempat dilakukan karena dianggap tidak memperhatikan risiko yang merugikan masyarakat sekitar dan besar